Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal UTBK gelombang 2 pemahaman bacaan dan nulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Baik teman-teman, kita langsung bahas soal pertama. Konjungsi yang tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat 10 adalah, berarti konjungsi itu adalah kata penghubung gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini katanya rumpang di kalimat 10. Nah, jadi di sini kata penghubung yang mau kita isi ini ada di awal kalimat. Nah, berarti kamu cari kata konjungsi yang menghubungkan antar kalimat. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengisi kata penghubung yang tepat, berarti lihat dulu hubungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimatnya yang akan kita tulis konjungsinya. Nah, kita lihat di sini di kalimat ke-9, di sisi lain penurunan tarif batas atas ini membuat maskapai gusar karena kondisi mereka berat karena margin keuntungan menipis dan maskapai akan lebih terseok-seok. Bla 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 penurunan ini. Nah, jadi Kak di sini ada kata penurunan lagi. Berarti kalau kita lihat ini menunjukkan penambahan dari kalimat sebelumnya yang berkaitan dengan penurunan tarif gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil kata konjungsi yang tepat gitu ya, penghubung antar kalimat ini menggunakan penambahan gitu ya. Nah, konjungsi yang menyatakan penambahan. Nah, kalau kita lihat dari opsi A, di sini ada kata walaupun demikian gitu ya, atau konjungsi walaupun demikian. Nah, ini penggunaannya kurang tepat untuk rumpang nomor 10. Kenapa? Karena kalau walaupun demikian itu konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan kalimat sebelumnya gitu ya. Makanya salah. Opsi B juga seperti itu, kata meskipun demikian juga menyatakan hubungan kalimat pertentangan dengan sebelumnya. Di sini ada kata opsi C oleh karena itu. Nah, kalau oleh karena itu dia menyatakan akibat, kemudian oleh sebab itu menyatakan akibat. Nah, berarti ini kurang tepat ya penggunaannya. Jadi yang tepat itu adalah penambahan, menyatakan penambahan. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah opsi yang E selain itu. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Kita bahas soal berikutnya. Paragraf pertama teks di atas sebenarnya terdiri atas 2 paragraf.
kalimat yang tepat mengawali paragraf kedua yaitu. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengawali paragraf baru berarti cari pokok bahasan yang sudah berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari kalimat 1 sampai dengan kalimat 8 berarti ini ada 2 pokok bahasan dan di dalam setiap paragraf itu ada 1 pokok bahasan. Kalau misalkan teman-teman udah baca nih dengan seksama gitu ya isi dari teks bacaannya, kalau kita lihat gitu ya, isi di kalimat 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Nah, di sini membicarakan tentang kebijakan penurunan terhadap tiket pesawat dan pengaruhnya terhadap minat masyarakat, seperti itu. Nah, ini adalah 1 pokok bahasan yang bisa kita buat menjadi 1 paragraf gitu ya. Ingat teman-teman, kalau kamu baca dengan seksama kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5 ini gitu ya membicarakan tentang kebijakan penurunan tiket pesawat dan pengaruhnya terhadap minat masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian dari kalimat ke-6 sampai dengan kalimat ke-8 kamu baca dengan seksama isinya dari kalimat 6 sampai 8 itu menyebutkan seperti apa atau bagaimana gitu ya kondisi yang membuat pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan harga pesawat, seperti itu. Kalau misalkan kita buat menjadi 2 paragraf gitu ya, jadi nanti paragraf pertama ini bisa kamu mulai gitu ya dari kalimat 1 sampai dengan 5, kemudian paragraf kedua mulai dari kalimat 6 sampai dengan kalimat 8. Nah, berarti katanya karena di sini untuk mengawali paragraf kedua, berarti kita pilih kalimat yang nomor 6. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang E. Untuk opsi A 3, B5, C4, dan D7 adalah opsi yang salah. Oke teman-teman, nah sekarang kita bahas lagi soal berikutnya. Nah, di sini katanya penggunaan diksi yang tepat pada teks tersebut adalah gitu ya. Kalau kamu ditanya diksi, nah diksi itu adalah penggunaan kata yang sesuai gitu ya. Nah, jadi kamu menggunakan kata yang tepat dan sesuai. Oke, nah itu adalah diksi. Nah, kemudian di sini katanya penggunaan diksi yang tidak tepat. Berarti kamu cari penggunaan kata yang tidak sesuai pada teks tersebut adalah. Kita lihat di sini dia disebutkan di kalimat kedua ada kata mengapresiasi pada opsi yang A. Dalam mengapresiasi kondisi itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas yang berlaku mulai 15 Mei nanti. Khususnya untuk pesawat bermesin jet gitu ya. Nah, di sini Kak ada kata mengapresiasi gitu ya. Nah, ini penggunaan katanya sudah tepat gitu ya dan sesuai dengan kondisi gitu. Sesuai dengan kalimat yang dibahas. Nah, jadi di sini sudah tepat juga ada kata mengapresiasi. Kenapa? Karena di sini disebutkan pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif batas yang berlaku. Nah, apresiasi itu nanti bisa melakukan penilaian gitu ya, ataupun pengamatan, ataupun juga nanti penghargaan. Tetapi di sini karena dari konsumen yang mengeluhkan atas tiket pesawat, jadinya dalam hal ini pemerintah itu melakukan penilaian dan pengamatan bahwa mereka akan memutuskan untuk menurunkan tarif batas yang berlaku gitu. Untuk opsi yang A-nya kata mengapresiasinya udah sesuai gitu ya. Jadi penggunaan diksinya sudah tepat. Oke, berarti kita cari lagi untuk yang kedua, katanya kalimat ketiga. Nah, di kalimat ketiga ini ada kata berkisar. Nah, besaran penurunan tarif bervariasi berkisar pada angka 12 sampai 16%. Nah, ini sudah tepat gitu ya. Kata berkisar di sini diikuti dengan angka, kemudian di sini dari 12 sampai 16%, berarti ini sudah sesuai. Karena yang ditanya yang tidak tepat lagi, berarti ini salah. Opsi C okupansi. Nah, kata okupansi di kalimat ketujuh katanya pertimbangan lain pemerintah berani menurunkan tarif batas atas adalah karena harga aftur yang cenderung turun, tingkat okupansi pesawat yang membaik gitu ya. Tingkat okupansi, nah okupansi itu lebih ke hunian gitu ya. Nah, jadi ini penggunaannya sudah tepat. Karena yang ditanya tidak tepat berarti ini salah. Oke, kita lihat sekarang opsi yang D, kata efisiensi dalam kalimat 8 gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kata efisiensi di sini kita lihat dulu gitu ya. Nah, apakah penggunaannya sudah tepat? Dengan semua kondisi itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan juga membaik sehingga operasional maskapai lebih efisiensi. Nah, ternyata penggunaan kata
penggunaan diksi di sini tidak tepat gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya tidak menggunakan kata efisiensi tapi menggunakan kata efisien aja. Jadi ingat ya teman-teman, penggunaan kata efisien dan efisiensi itu berbeda gitu ya. Nanti kalau misalkan efisien melakukan pekerjaannya dengan tepat, kemudian kalau efisiensi adalah ketepatan cara yang dilakuin gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, makanya seharusnya bukan efisiensi gitu ya. Nah, tapi lebih ke efisien. Jawabannya itu berarti karena di sini katanya tidak tepat gitu ya. Berarti jawabannya opsi yang D, efisiensi di kalimat ke-8. Untuk opsi yang E-nya, nah di sini ada kata fleksibilitas pada kalimat 12. Nah, kata fleksibilitas di sini penggunanya sudah tepat karena di dalam kalimat ini disebutkan padahal fleksibilitas seperti ini sangat menolong maskapai penerbangan menjaga tingkat keseriusan gitu ya. Nah, berarti fleksibilitas itu sudah tepat ya penggunaannya seperti itu. Nah, jadi ini sudah sesuai. Nah, jadi karena ditanya tidak sesuai, makanya jawabannya yang D. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kata itu pada kalimat 8 teks tersebut merujuk pada. Di sini kita lihat di kalimat 8 dengan semua kondisi itu tingkat ketepatan waktu penerbangan juga membaik sehingga operasional maskapai lebih efisiensi. Nah, kata efisiensi tadi sudah kita ubah ya. Nah, seharusnya penggunaan katanya efisien. Nah, di sini berarti biar kita tahu, nah katanya di sini ada kata itu gitu. Kata itu ini merujuk pada apa? Kita lihat berarti kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya ini membicarakan tentang pertimbangan lain, pemerintah berani menurunkan tarif batas atas adalah karena harga aftur yang cenderung turun, tingkat okupansi pesawat yang membaik, dan mekanisme operasional di bandar sudah baik. Dengan semua kondisi itu, berarti dia menunjukkan kondisi apa nih gitu ya. Nah, kondisi ketika tadi si pemerintah sudah menurunkan tarif batas. Nah, kondisinya jadinya seperti apa? Harganya cenderung turun, kemudian tingkat okupansi pesawat jadi membaik, mekanisme operasionalnya udah baik. Berarti kata itunya merujuk pada opsi yang B gitu ya, harga aftur turun, okupansi baik, dan operasional bandara yang baik gitu ya. Nah, untuk opsi A-nya tingginya harga tiket dan berkurangnya wisatawan ini masih kurang tepat. Tingginya inflasi dan sepinya destinasi wisata kurang tepat ya, karena dia di sini menyebutkan di sini semua kondisi itu. Berarti kondisi di kalimat sebelumnya itu adalah harga aftur turun, okupansi baik, dan operasional bandara baik. Nah, kemudian dengan kondisi itu katanya ketepatan waktu dan penerbangan juga membaik seperti itu. Opsi D tingkat ketepatan waktu penerbangan, nah ini kurang tepat gitu ya. Nah, karena ini ada di kalimat setelahnya gitu ya. Nah, kemudian operasional maskapai penerbangan lebih tepat guna kurang tepat. Jadi jawaban tepat untuk soal ini teman-teman opsi yang B, harga aftur turun, okupansi baik, dan operasional bandara baik. Oke, kita bahas soal berikutnya. Kalimat 3 dan 4 bisa digabung dan divariasikan tanpa mengubah maknanya gitu ya. Nah, jadi berarti ini nggak boleh mengubah makna, tetapi kita mau menggabungkan gitu ya. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, kalimat 3 dan 4, besaran penurunan tarif bervariasi berkisar pada angka 12-16%. Di sini ada kata namun, harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik akan turun 15% gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di sini berarti karena hubungannya gitu ya Kak, kalimat 3 dengan 4 dihubungkan dengan konjungsi antar kalimat yang menyatakan pertentangan, berarti kita gabungkan gitu ya. Nah, dengan konjungsi juga yang menyatakan pertentangan. Berarti kalau ini kita lihat opsi A, besaran penurunan tarif bervariasi dengan kisaran 12-16%, tetapi harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik akan turun 15%. Nah, ini adalah jawaban yang tepat karena di sini penggunaan konjungsinya sudah sesuai gitu ya, menyatakan kondisi pertentangan, sehingga ini nggak mengubah maknanya gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini teman-teman opsi yang A. Berarti tentu untuk opsi yang B sudah salah gitu ya. Di sini menyatakan maka gitu ya. Nah, jadi maka itu akibat gitu ya. Kemudian di sini menunjukkan kata dan, menunjukkan kesetaraan. Nah, itu kurang tepat. Harga tiket sebagian besar rute. Nah, padahal nah ini kurang tepat. Dengan besaran penurunan tarif yang bervariasi antara 12-16%, harga tiket sebagian rute diturunkan. Nah, ini kurang tepat juga. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Oke teman-teman, nah itu dia tadi prediksi soal gelombang 2 UTBK pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.